Gasperini merasa Atalanta layak mendapat hasil lebih baik melawan Inter. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini merasa timnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik saat melawan Inter Milan. Atalanta berhasil menahan laju 8 kali kemenangan beruntun Inter Milan di Serie A setelah mereka bermain imbang pada Senin, 17 Januari 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Berlaga di Gewi Stadium, pasukan Nerazzurri ditahan imbang Atalanta dengan skor 0-0. Kedua tim sama-sama memiliki peluang, namun, percobaan mereka tak ada yang membuahkan hasil sepanjang pertandingan. Meski Inter secara statistik unggul dari sisi penguasaan bola lebih dari 60%, namun Gasperini mengklaim bahwa timnya pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar 1 poin. Mengingat beberapa pemain yang absen karena cedera, Covid, dan menjalani tugas di Piala Afrika, sehingga ini dapat dianggap sebagai poin lebih untuk pasukan Ladia. Mereka juga memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, namun Samir Handanovic berhasil melakukan penyelamatan gemilang dari ancaman Matteo Pessina dan Luis Muriel dalam situasi 1 lawan 1. Kami bermain sangat baik di pertandingan yang sulit, mengingat kualitas Inter yang tidak diragukan lagi, ujar Gasperini pasca laga. Saya pikir kami melakukan upaya sedikit lebih baik dari mereka, karena Inter menunggu lebih dalam untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang kami buat sehingga bisa menerobos lini pertahanan kami. Jadi, saya pikir mungkin secara keseluruhan kami pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari pertandingan ini. Pelatih Ajax, Erik ten Hag, Onana justru lebih kuat setelah menjalani skorsing. Calon kiper baru Inter Milan, Andre Onana tidak mengalami penurunan kualitas atau kebugaran setelah terbebas dari skorsing panjang akibat tuduhan pelanggaran doping. Seperti yang diketahui, hukuman atas pelanggaran doping Onana berawal dari ditemukannya zat terlarang furosemin dalam sampel urin sang kiper, yang tidak sengaja meminum obat yang sebelumnya diresepkan untuk istrinya ketika dia merasa tidak enak badan. Kini, Onana terbebas dari skorsing dan telah bermain bersama Ajax di Liga Champions dan timnas Kamerun di Piala Afrika pada Januari ini. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis, L'Équipe, kiper berusia 25 tahun itu menekankan bahwa ia berhasil menjaga kualitas dan kebugarannya selama menjalani hukuman sekitar 9 bulan lamanya. Dan hal ini mendapat pengakuan dari pelatih Ajax, Erik ten Hag. Semua orang menunggu hasil penimbangan saya, tetapi ketika saya naik timbangan, saya menemukan bahwa saya telah kehilangan berat badan, ujar Onana. Kemudian pelatih berkata kepada saya, Andre, Anda telah absen selama 9 bulan, namun ketika kembali Anda justru menjadi lebih kuat, apa yang terjadi? Skorsing itu tampaknya bermanfaat bagi Anda. Onana telah merampungkan tes medisnya dengan Inter sebelum secara resmi diumumkan sebagai kiper baru Nerazzurri. Di Marzio, BP Marotta sudah jalin kontak dengan Dybala. CEO Inter Milan, BP Marotta dikabarkan telah membuat kontak dengan penyerang Juventus, Paulo Dybala tentang kemungkinan transfernya secara gratis di musim panas mendatang, tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan serius. Hal ini diungkapkan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Marotta sejauh ini hanya melakukan kontak informal dengan pemain Argentina tersebut. Kontrak Dybala saat ini dengan Bianconeri akan berakhir pada 30 Juni 2022, dan jika akhirnya dia tidak menyetujui perpanjangan kontrak dengan klubnya tersebut maka dia dipastikan tersedia dengan status bebas transfer selama jendela musim panas mendatang. Nerazzurri jelas tertarik untuk mengamankan servis La Gioia dan terus siaga memantau situasinya di Juventus. Menurut Di Marzio, Marotta telah membuka jalur komunikasi dengan sang pemain yang kini berusia 28 tahun dan sedang mengevaluasi kemungkinan kepindahannya. Marotta telah membuat kontak informal, tetapi seperti yang saya pahami, Inter belum melakukan langkah resmi apapun, ungkap Di Marzio kepada Sky Sport Italia. Ini bisa jadi karena Dybala mungkin setuju untuk pindah di musim panas. Namun, semua orang ingin menghormati keinginan sang pemain, yang prioritasnya adalah bertahan. Di Marzio kemudian menyimpulkan bahwa, jika persyaratan untuk pembaruan kontrak tidak terpenuhi, maka Paulo akan menjadi yang pertama mengevaluasi penawaran dari tim lain.